Halo, selamat siang semuanya. Sudah terdengar ya suara saya? Ya, sudah. Benar, Pak. Oke, terima kasih sudah join tepat waktu. Selamat datang di mata kuliah Deep Learning di week keempat ya. Sebenarnya di week keempat ini sudah saya share video mengenai implementasi CNN. Seharusnya Anda sudah mencoba ya. Datasetnya juga sudah saya sertakan di Google Classroom. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan coding yang sudah saya share melalui video kemarin. Kira-kira dari penjelasan saya di video itu, apakah ada yang belum memahami 100%, ataupun ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan diskusikan pada hari ini. Setelah itu, kita diskusi mengenai coding kita yang minggu ini ya, yang melalui video itu, nanti akan saya tambahkan sedikit materi mengenai CNN, tapi juga kita akan coding lagi ya, jadi untuk penambahan coding yang sudah kita buat sebelumnya di video itu. Nanti kita akan tambahkan yang namanya cross validation ya. Ya mungkin Anda pernah mendengar apa itu cross validation. Jadi untuk meyakinkan kita ya, untuk meyakinkan model yang kita buat itu, model CNN yang kita buat itu memang benar-benar akurat, kita harus menguji menggunakan yang namanya cross validation. Dan dataset kita ya, dataset yang kita buat itu seharusnya kita random, kita acak ya. Kalau kemarin kita secara manual menggunakan trend test split kan ya, walaupun memang secara acak, tapi kita lakukan satu kali. Kita membagi bagian antara training sama testing, kita split satu kali. Sebenarnya kita bisa split berkali-kali. Tujuannya agar untuk meyakinkan bahwa model kita itu akurasinya atau performanya itu tidak naik turun gitu ya. Jadi kalau performa yang kita buat naik turun, otomatis model yang kita buat itu masih belum cocok, belum cocok dengan dataset kita. Tujuan cross validation itu nanti kita akan membuat trend test split sebanyak beberapa kali ya. Nah, contohnya nanti kita bikin 5 kali. Setelah itu tujuannya untuk meyakinkan bahwa model yang kita buat itu sudah performanya sudah stabil gitu ya. Tapi sebelum kita masuk mengenai pembahasan cross validation, saya ingin tahu kira-kira siapa yang mau menunjukkan program Anda ya, kemarin yang sudah saya share di video itu, harapannya kemarin memang sudah Anda coba sendiri di rumah. Dan juga prosesnya cukup lama kemarin ya kalau menggunakan Google Colab ya. Itu kemarin saya butuh waktu sekitar 30 menit ya. Tapi kapan hari saya pernah coba ya, memang kita nggak bisa memprediksi kecepatan dari Google Colab itu berapa. Ada suatu ketika saat saya menjalankan sebuah model, training model, itu butuh waktu sekitar ya mungkin 5 menit, itu sudah jadi modelnya. Tapi kemarin waktu saya bikin video, itu sampai 30 menit. Ya kan? Pertama kali saya coba, ternyata kok lama ya, 15 menit, ini jangan-jangan Google Colab-nya bermasalah. Saya stop. Akhirnya saya jalankan di komputer saya secara offline. Nah, setelah itu sudah jadi kan, secara offline sudah jadi saya bikin di komputer saya. Terus saya coba lagi di Google Colab. Ternyata memang butuh waktu 30 menit. Nah, beberapa waktu yang lalu memang pernah saya coba di mata kuliah Digital Image Processing dulu, itu cukup cepat ya. Kalau nggak salah 5 menitan udah jadi modelnya. Memang tergantung datasetnya sih. Tapi kalau kita lihat dataset kita kemarin yang cat and dog itu juga cukup banyak sebenarnya, ada 10.000 data kan ya. Sorry, suara saya. Agak putus tadi suara saya. Saya matikan video aja biar nggak membebani. Oke.
Oke, sekarang sudah terdengar ya. Ya, tadi agak nge-lag. Mungkin salah satu bisa menunjukkan, kalau nggak ada yang mau menunjukkan, saya tunjuk aja ya. Bernardus Boli gimana? Sudah diimplementasikan coding saya kemarin? Pak, ini tadi saya baru ini tadi pagi lanjut buat ini sih, tapi ini baru masih 16 epoknya. Oh ya, nggak apa-apa, Mau ditunjukin aja. di ya, Pak. Ya nggak apa-apa, kamu share screen, saya coba enable dulu. Ya sudah. Ini, Pak. Itu start mulai pukul berapa? Atau barusan? Ini ini tadi jam 12. Oh jam 12, masih 1 jam ya. Itu ternyata epochnya masih 17 nih. 12. Oke, ya nggak apa-apa, ditunggu aja. Harusnya kalau sudah muncul kayak gini, itu sih, sudah modelnya kan lagi training ya. Harusnya nanti kalau di Iya, tes bisa keluar. Coba di scroll up lagi. Dari codingan ini kira-kira ada yang masih belum paham nggak dari penjelasan saya kemarin? Kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya. Sebelum nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Soalnya ini saling berkaitan coding kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Anastasia ya. Ya, kemarin di video juga saya jelaskan memang kita tidak bisa memprediksi model CNN yang kita buat itu sama. Maksudnya model saya sama model kamu, terus modelnya Bernardus bisa saja berbeda. Ya kan? Jadi kan memang konsepnya CNN itu kita menggunakan neural network, weak yang ada di synapse ya, yang menghubungkan antar neuron itu bisa berbeda-beda. Memang ada suatu ketika model kita yang kita buat itu akurasinya sama, sekitar 70%, ya kan? Namun saat kita coba untuk memprediksi sebuah gambar, ternyata berbeda. Misalnya kemarin di video saya kebetulan punya saya memang gambar yang ke satu itu cat, gambar yang ke satu itu dog, gambar yang kedua itu cat. Betul ya dua-duanya. Namun punyanya Anastasia beda ya kan? Punya kamu 75% akurasinya, tapi dua-duanya dikenali sebagai dog. Bisa saja seperti itu. Penyebabnya banyak sekali. Karena memang kita menggunakan epoch yang cukup sedikit, 25 ya. Kalau mungkin epochnya kita tambah, misalnya 100 epoch, kemungkinan model kita bisa lebih akurat. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan, semakin banyak epoch yang kita buat ya, bisa juga nanti model kita overfitting. Nah, jadi model kita itu terlalu terpaku, terlalu kaku pada dataset training. Nanti kalau ada data yang berbeda, itu bisa juga nggak akurat. Nah, jadi memang itu sebuah hal yang wajar, ya kan? Mengapa kok beda modelnya? Itu hal yang wajar, karena memang konsep dari neural network itu seperti itu. Oke ya. Jadi itu normal. Nanti kalau pengen lebih akurat ya, karena memang ini contohnya cuma 25 epoch kan ya. Nanti kalau kita tambah epochnya, ada kemungkinan model kita bisa lebih akurat. Nah, gitu ya. Jadi normal itu. Oke. Ya, oke. Bisa di stop share, Bernardus. Nanti kita lanjut lagi. Itu biarin jalan ya, jangan di close. Biarin dia jalan sampai selesai. Ya mungkin saya coba lihat punyanya Helen sekarang. Kalau Helen sudah dicoba belum? Sudah Pak, kemarin malam. Akurasinya berapa? Sampai kalau nggak salah 0,8. Kalau nggak salah ya Pak. Antara 0,7 0,8 mungkin ya. Tapi hasilnya sama kayak Anastasia gitu Pak. Oh, hasilnya dok semua ya? Iya. Atau cat semua? Dok Ini semua. saya coba ganti-ganti sih Pak. Kemarin malam saya ganti jadi itu jadi 0 gitu. Oh, saya coba balik tapi keluarnya juga sama cat semua kalau dibalik. Ya, Jadi ya ya pastilah. kayak enggak. Ya.
nggak bisa. Iya, iya itu memang kayak gitu. Itu nggak salah itunya sih, nggak salah modelnya. Memang training kita prosesnya masih sedikit epochnya, 25 epoch. Kan kemarin saya bikin 25 itu tujuannya biar tidak terlalu lama kan ya. Tapi ternyata 25 pun ya cukup lama, setengah jam. Ya oke. Ya udah nggak apa-apa, bisa stop share. Ya. Ya mungkin satu lagi Helmi mungkin. Iya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Kalau yang punya saya itu epochnya udah sampai 25. Di sini akurasinya udah nyampe 90% di training. Sedangkan kalau yang di tesnya sampai 70, hampir 80%, mendekati 80%. Oke. Terus waktu single prediction? Single prediction Di bawah sendiri single prediction. ya, Ini yang single prediction udah aman, Pak. aman ya. Oke. Ya, Itu Pak. memang sudah itu ya, sudah sessionnya kan kamu sudah hilang itu, sudah kamu jalankan beberapa hari yang lalu kan ya. Ya. Jadi ini sessionnya hilang. Oke. Oke, kalau gitu cukup ya, saya kira. Oke, kalau sudah jalan semua dan tidak ada yang ditanyakan, atau mungkin masih ada yang ditanyakan, silakan ya. Kalau memang ada step yang masih bingung, bisa ditanyakan. Atau mungkin saya coba jelaskan sedikit mengenai itu ya, data augmentation. Nah, jadi kemarin saya tambahkan sebuah code ya, menggunakan library-nya Keras ya, itu untuk melakukan augmentation pada data image. Anda bisa lihat di bagian part 1 data pre-processing. Ya kan, saya coba share screen dulu. Di situ ada tahapan data augmentation. Itu juga sudah saya jelaskan di video ya. Sebenarnya bukan tahapan dari CNN dia. Dia merupakan tahapan pada data pre-processing karena yang dilakukan adalah dia melakukan perbanyakan data image biar dataset trainingnya itu bisa lebih kaya. Ya, caranya kita bisa menggunakan image data generator. Jadi kita rescale ya, terus kita puter menggunakan value tertentu ya. Terus kita coba pakai horizontal flip untuk memutar gambarnya. Target size-nya kita jadikan 64 ya kemarin ya. Batch size-nya 32. Nah, ini kalau memang mau melakukan data augmentation itu banyak caranya ya. Ini parameternya bisa kita ganti-ganti, bisa kita ubah. Mana yang cocok sekali lagi tidak bisa dipastikan, tergantung dataset kita. Begitu juga untuk yang tes data generatornya. Ini saya sama ya, di target size-nya jadikan 64 kali 64 biar ya tujuannya biar inputnya itu sama. 64 kali 64 sama data training sama testingnya sama ya. Oke, kemarin ini ya mungkin ada yang coba ya, ini activation-nya diganti softmax ya, itu boleh kalau pengen nyoba ya. Kalau sementara ini kan saya pakai sigmoid karena memang 2. Oke. Nah, setelah itu ini untuk proses epochnya, proses trainingnya untuk membentuk modelnya, terus ini untuk prediksinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini kita belum menerapkan yang namanya cross validation. Ini kita hanya menguji, kita hanya mentraining data satu kali. Kita bagi data training sama testingnya secara manual kemarin. Kita nggak pakai train test split di sini. Kita menggunakan yang namanya, ya kita langsung bagi kan kemarin di Google Drive. Saya coba buka Google Drive saya. Kemarin kita langsung bagi jadi 2 partisi ya. Jadi folder untuk training sama folder untuk testing. Oke. Kemarin saya taruh di sini ya, Colab Notebooks. Oke.
Nah, ini di bagian animal ya. Itu kita bagi jadi 2. Ada test set sama training set. Ini kita set manual kan ya. Kita ngambil data, ya sudah dalam bentuk folder yang terpisah antara training sama testingnya. Masing-masing di dalam training sama testingnya ini ada 2 subfolder, cat sama dog. Ini kita tidak menggunakan cross validation. Kalau kita menggunakan cross validation, kita atur pembagian data training sama testingnya berkali-kali. Bisa 1 kali, kalau 1 kali bukan cross validation ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Saya coba buka konsepnya dulu untuk cross validation. Ya, ini kemarin saya tidak menyiapkan untuk untuk slide-nya, tapi ini gampang sekali sebenarnya kalau kita belajar cross validation itu. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita lihat aja di gambarnya. Ini konsepnya gampang sekali. Oke, jadi misal ya, kita punya yang namanya data training ya. Nah, kita punya yang namanya data training. Misalnya data kita ada 100, kita bagi jadi 20-20. Jadi volt 1 20, volt 2 20, volt 3 20, volt 4 20, dan volt 5 20 juga. Ini kita sebut sebagai 5 cross validation. Jadi cross validation-nya itu adalah 5. Kenapa kok 5? Karena kita bagi jadi 5 bagian data. Oke ya. Setelah itu, misalnya ini 20-20 ya. Jadi kita akan acak ya. 20 yang pertama ini kita akan jadikan sebagai data testing. Oke ya. Sedangkan 20 yang kedua, ketiga, keempat, kelima kita jadikan sebagai data training. Terus yang kedua, 20 yang kedua mulai dari 21 sampai mungkin 21 sampai 40 ya. Itu kita jadikan sebagai data testing, sisanya sebagai data training. Begitu juga seterusnya. Jadi kita bagi menjadi berapa bagian. Kalau kita menggunakan tree cross validation, data kita 100, otomatis 33 untuk data testing, 66-nya untuk data training. Kalau cross validation-nya cuma 2, berarti 50% untuk training, 50% untuk testing. Kalau cross validation-nya ada 10, berapa gimana? Jadi 10% untuk testing, 90%-nya untuk training. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk contoh kasus kita akan membuat 5 cross validation. Jadi data kita yang banyak tadi kita bagi menjadi 5 bagian. Tapi ada tapinya. Kalau cross validation itu kita bisa setting secara random. Jadi nggak mesti angka atau data dengan row 1 sampai 20 itu pasti yang volt pertama. Nggak mesti kayak gitu. Kita bisa acak ya. Nanti kita atur pakai library-nya scikit-learn. Kita nanti panggil library-nya, tinggal panggil aja. Nanti kita setting bahwa data itu tidak harus urut sama row-nya gitu loh. Jadi data 1 sampai 20 itu mesti jadi volt pertama, nggak mesti kayak gitu. Kita acak. Tujuannya apa untuk mengacak ya? Ya biar kita meyakinkan juga bahwa model kita itu ya memang sudah performanya sudah bagus. Kalau urut ya kita masih bisa atur-atur kan ya kalau urut. Jadi misalnya yang data yang training itu yang volt ini sampai ini tuh yang pokoknya intinya memudahkan agar model kita itu akurat. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus random ya. Biar meyakinkan bahwa model kita akurat. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke codingannya saja. Ini mungkin akan sedikit kita modifikasi ya. Saya coba jelaskan one by one. Ini saya modifikasi ya. Saya buat satu codingan baru namanya modification_CNN. Ini saya buat dengan menerapkan cross validation. Untuk datasetnya kita nggak menggunakan dataset dari yang cat and dog. Kita menggunakan dataset weather. Itu datasetnya saya dapatkan dari salah satu kelompok yang ada di Digital Image Processing semester lalu ya. Ada salah satu kelompok yang menggunakan data weather. Itu cukup karena datanya cukup banyak ya. Sehingga saya pilih untuk saya jadikan studi kasus. Nah, sama, langkah awalnya sama. Kita masuk ke Google Drive ya. Kita mounting dulu Google Drive kita seperti biasa. Nah, setelah itu kita masuk ke library, kita masuk ke directory Colab notebook kita, ya kan? Setelah itu kita unzip weather.zip ini kita unzip. Nah, kita bisa lihat, saya coba buka data weather saya. Itu sudah saya share ya di
Google Classroom. Nah, di sini ada 4 kelas. Cloudy, Rain, Shine, sama Sunrise. Jadi intinya adalah case study yang akan kita gunakan, kita bisa mengklasifikasikan cuaca berdasarkan foto langit ya. Jadi misalnya ada foto di pantai gitu kan, terus ada mataharinya, oh berarti sekarang lagi sunny. Kalau kita ada foto terus ada bintik-bintik hujan, oh sekarang lagi rain gitu ya. Kita coba lihat datasetnya itu modelnya kayak apa. Ya ini agak lemot memang. Nah ini misalnya untuk cloudy ya, cloudy itu gambarnya kayak apa sih? Nah ini kayak cloudy itu berawan ya. Nah kalau gini berarti dia berawan. Terus kalau ini dia ya ini juga berawan. Gunanya apa sih? Kan sekarang sudah ada itu, karena sekarang sudah ada ramalan cuaca gitu kan ya. Nah kalau kita menggunakan ramalan cuaca ada kemungkinan tidak akurat, tidak real time gitu kan. Nah biasanya kalau kita mengklasifikasikan cuaca ini biasanya digunakan untuk, kalau mungkin Anda tahu, sekarang kan ada mobil smart car ya. Nah, mobil yang smart gitu, kayak Tesla gitu kan ya. Nah, Tesla itu biar gimana sih cara dia tahu sekarang itu waktunya untuk menyalakan wiper secara otomatis. Jadi orang nggak perlu menyalakan wiper lagi. Kalau dia berdasarkan data dari BMKG misalnya ya, dia ngedapetin dari internet terus ngambil data dari sana. Di BMKG itu hujan, padahal di tempatnya nggak hujan, ya kan? Kalau kayak gitu dia nggak real time. Nah, otomatis mungkin ya ini hanya itu saja, hanya saya menjelaskan kenapa kok kita mengklasifikasikan sebuah cuaca. Ya mungkin kalau kita menambahkan sebuah kamera di atas smart car-nya ya, Tesla misalnya, itu yang bisa mendeteksi oh sekarang lagi hujan ini, lagi cloudy, berarti siap-siap nyalakan lampu ya, lampu kota, terus wipernya juga otomatis nanti jalan kalau sudah hujan. Nah, itu kegunaannya kayak gitu, bisa real time. Nah, kita bisa mengklasifikasikan data cuaca itu menggunakan CNN gitu ya. Nah, ini ada 4 kelas ya, cloudy, rain, shine, sama sunrise. Nah, kita lihat yang sunrise. Kalau sunrise berarti dia lagi apa ini lagi itu ya, ya kayak misalnya lagi ini matahari terbit ya. Misalnya Anda punya ya sensor ya di tempat wisata gitu ya. Terus saya pengen kalau sudah sunrise, waktunya sunrise itu ngasih alarm. Oh sekarang sudah sunrise ya, deteksi melalui citra foto sunrise. Nah intinya kayak gitu. Saya hanya menjelaskan kegunaannya saja. Tapi kita nggak akan fokus ke membentuk aplikasinya, tapi saya fokus ke membentuk model CNN-nya. Nah ini saya punya 4 kelas ya, cloudy, rain, shine, sama sunrise. Oke, jadi ini setelah di unzip, ini nggak perlu saya jalankan lagi karena nanti datanya akan ketumpuk ya. Jadi saya nggak jalankan lagi. Dan juga nanti proses trainingnya juga cukup lama, datanya cukup banyak, sehingga nggak saya jalankan ini, saya biarkan saja. Nah, seperti biasa kita tambahkan library untuk TensorFlow, import TensorFlow STF, sama from keras.preprocessing image, import image data generator. Ini untuk augmentation ya, data augmentation. Terus ini untuk menampilkan versi dari TensorFlow-nya. Oke, langkah pertama untuk menyiapkan datasetnya sudah selesai. Langkah yang pertama ya, kita melakukan preprocessing. Nah, data preprocessing ya. Ini saya masuk ke CD Weather. Nah, ini CD Weather ya, nanti lokasi current directory saya sekarang ada di sini. Setelah itu, ini ada sebuah trik ya. Nah, saya membuat sebuah trik di sini. Coding ini saya gunakan untuk mengubah ya data image ini menjadi data array. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Nanti saya pengen, mungkin saya coba jelaskan dulu dari outputnya. Saya pengen membentuk sebuah array ya, variabel array. Ada file name sama ada label. File name ini merupakan direktori dari tiap image yang ada di sini. Misalnya ya, ini Anda bisa lihat sunrise 203. Berarti sunrise 203 itu file name-nya namanya ini sunrise/sunrise 203. Ini file name ini dia akan menyimpan semua data
yang ada di direktori weather. Jadi mulai dari sunrise, ini yang direkturnya sunrise ya. Ada juga yang shine, terus ada juga yang rain, ya kan? Ada juga yang cloudy. Semuanya saya ubah dalam bentuk array. Saya tampung dalam array file name sini ya. Jadi file name ini ada, kalau kita lihat mungkin nanti kalau kita lihat length-nya berapa ya, length-nya sesuai dengan jumlah data saya yang ada di sini. Oke ya. Sedangkan label ini apa? Label ini untuk itu melabeli tiap file name-nya. Misalnya ya, ini saya coba scroll down ke bawah sendiri. Ini misalnya cloudy.jpg, cloudy.jpg. Bentar. Oke, ini. Nah, cloudy. Ini kan yang file name tadi. Ini file name tadi. Yang ini kan gara-gara proses loopingnya saya print satu persatu kan, per line saya print. Tapi yang bawah ini mulai dari cloudy1jpg itu merupakan file name-nya. Itu kelasnya apa? Kelasnya cloudy. Cloudy 2 itu kelasnya cloudy. Jadi label itu untuk menentukan kelas dari tiap file name-nya. Gampang sekali sebenarnya caranya. Saya dapetin direktorinya aja. Direktori dari sini, ya kan? Ya intinya seperti itu. Saya nggak akan jelaskan line by line, nanti terlalu lama. Intinya adalah nanti Anda bisa ikuti step code yang saya buat ini. Yang penting Anda tahu bahwa fungsi dari code ini adalah untuk mengkonversi data image kita dalam bentuk ini array gitu ya. Nanti biar pemrosesan cross validasinya lebih mudah. Oke. Langkah selanjutnya adalah ya ini. Saya ingin ngeprint length dari file name itu. Jumlahnya 1125. Artinya apa? Berarti artinya adalah saya punya 1125 data. Kalau kita jumlahkan isinya dari cloudy, isinya dari rain, shine sama sunrise jumlahnya itu 1125. Ya masing-masing berapa ya nggak tahu. Nanti dilihat sendiri aja. Oke. Setelah itu saya membuat sebuah variabel data ya. Nah, data ini nanti saya gunakan untuk mengimport ya data yang sudah saya dapatkan tadi dalam bentuk kolom sama row atau saya bentuk dalam table. Ini saya bentuk dalam bentuk table nanti. Oke. Anda bisa lihat di sini saya menggunakan library-nya Pandas. Ini saya ambil datanya itu mendapatkan file name-nya sama labelnya. Terus saya coba taruh ke sebuah data frame. Ya, Anda nggak usah bingung, nanti diikuti saja codingannya. Outputnya nanti seperti ini. Jadi saya punya ini kan sebuah kayak table ya. Saya punya table, kolomnya ada 3, ya kan. Kolomnya yang pertama ini untuk menunjukkan indeksnya, indeks ke 0, itu cloudy.jpg ini nama filenya, directory filenya. Label ini ya labelnya. Berarti file cloudy1.jpg itu labelnya cloudy. Terus ini kan sampai 1124, totalnya 1125. Yang tengah ini memang nggak ditampilkan. Kalau kita ngeprint data frame itu biasanya ditampilkan 10 data, 5 data yang paling atas dan 5 data yang paling bawah. Nah, ini labelnya, ini file name-nya. Jadi pembacaan datanya itu biar lebih efisien, saya menggunakan sebuah data frame gitu ya, kayak table gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat juga ada row-nya ada 1125, kolomnya ada 2. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu yang namanya merandom data. Kalau kita menggunakan cross validation, data kita masih urut. Ini kan datanya urut ya. Kalau misalnya saya menggunakan 5 cross validation, tidak cukup akurat. Kenapa? Tidak cukup meyakinkan. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan cross validation yang tanpa diacak, ya kan? Fault 1 berarti data testingnya pasti cloudy semua. Terus fault 2 pasti ini isinya mungkin datanya sunrise semua. Yang ketiga ini datanya rainy semua, kan nggak cocok gitu kan. Kita harus data training sama testing itu harus seimbang gitu ya. Jadi trainingnya juga mengandung 4 label kelas, testingnya juga harus mengandung 4 label kelas. Nah, itu tujuannya saya merandom di sini. Saya random. Jadi nggak urut kayak gini lagi. Nah, kita bisa menggunakan metodenya miliknya data frame, ya miliknya Pandas, ya kan? DF ini kan Pandas tadi ya, pd.data frame. Kita acak, ya. Jadi nggak usah bingung, nanti diikuti aja codingannya. Ini saya acak, ya.
saya acak jadinya kayak gini nanti urutannya. df shuffle itu merupakan shuffling dari variabel data frame. Oke ya, ini saya shuffle ini. Nah, df.sample frag sama dengan 1. Ya ini untuk parameternya saya taruh 1 itu ya untuk merandom ya urutannya. Jadi sekarang random. Yang urutan pertama nggak harus ini cloudy, bisa sunrise, bisa shine, bisa cloudy, bisa sunrise, bisa rain dan seterusnya. Jadi datanya sudah benar-benar acak ya, nggak beraturan. Oke, ini sudah mengacak datanya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita panggil library untuk cross validation. Jadi ini saya panggil from sklearn.model_selection import kfold sama stratified kfold. Oke, kita menggunakan yang kfold saja. Yang stratified kfold ini nggak perlu kita lakukan karena kita sudah mengacak datanya di awal. Kalau nggak diacak nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kita bisa menggunakan stratified kfold. Kalau memang nggak mau ngacak datanya di awal. Tapi kalau kita sudah acak di awal, kita bisa menggunakan kfold aja. Nah, cross validation sama kfold validation itu sama, istilahnya sama ya. Ya mungkin Anda pernah dengar kfold validation, itu sama-sama kayak cross validation. Oke ya. Terus saya ambil sebuah variabel train data, itu ngambil dari df shuffle ya. Nah, terus y sama dengan train data label. Jadi y ini nanti menyimpan label dari ini. Labelnya dia simpan semua. Sunrise, shine, cloudy, sunrise, rain itu disimpan di variabel y. Oke ya. Nah, setelah itu saya panggil kf sama dengan kfold and split sama dengan 5. Jadi saya membuat 5 cross validation. Jadi nanti datanya 20% untuk testing, 80% untuk training. Ya kan? Kalau n splitnya 2 ya 50% training, 50% testing. Kalau n splitnya 10 ya berarti 10% untuk testing, 90% untuk training. Begitu juga seterusnya ya. Ini saya deklarasikan dalam bentuk variabel kf. Ya, number splitnya sama dengan 5. Langkah selanjutnya ini sama dengan yang sudah Anda buat di video ya kemarin ya. Yang sudah saya jelaskan, kita menggunakan yang namanya data augmentation. Jadi train data gen ini saya gunakan untuk data augmentation ya, mulai dari rescale, range, zoom range, sama horizontal flip. Ini nggak saya jelaskan lagi. Begitu juga untuk tes data gennya. Mungkin Anda melihat sedikit berbeda kalau kita coba bandingkan dengan codingan kita kemarin. Nah ini kan belum kita panggil ya. Train data gennya sudah kita panggil, tapi training setnya belum kita panggil. Nah coba kita bandingkan. Ini nggak ada training setnya, nggak ada di sini. Ya, itu nanti kita panggil setelah ini. Jadi kita panggil train data gennya dulu. Oke. Langkah selanjutnya kita build CNN model. Nah, langkah selanjutnya ini kita jalankan ya, kita import berbagai macam library, ya kan? Di TensorFlow mulai dari sequential, conv2d, ya, model checkpoint. Ini ada satu lagi, model checkpoint yang mungkin nggak Anda temukan di video saya kemarin. Ini model checkpoint ini yang pernah saya jelaskan, kita bisa menyimpan model yang terbaik, ya kan? Jadi model itu bisa semakin banyak epochnya, kadang epoch selanjutnya itu tidak lebih baik daripada epoch sebelumnya. Nah, itu bisa kita simpan. Istilahnya itu checkpoint. Nah, model yang terbaik dari tiap epoch itu nanti kita simpan. Oke, nanti penjelasan lebih detail yang di bawah. Ini biarin aja. Ini nggak kepake kayaknya ini. Nggak apa-apa. Oke, terus kita define ya. Kita define direktorinya di mana. Ini karena saya taruh di konten drive, my drive, collab notebooks, sweater. Nah, selanjutnya saya bikin ini function ya. Ini kalau kita bikin metode ya atau function di Python itu caranya gini. Def get model name k return model str k h+5. Ya ini gunanya untuk apa? Nanti saya jelaskan. Ini kita gunakan untuk itu ya, mendapatkan model yang terbaik dari tiap epoch. Oke, nanti saya jelaskan setelah ini. Oke. Nah, setelah itu kita import dan define performance metric. Nah, performance metric itu banyak ya, bisa akurasi, bisa F1 score, bisa precision, bisa recall. Ya kan? Kalau mungkin yang kita pelajari kemarin kita hanya fokus ke akurasi. Akurasi itu rumusnya kan true positif plus true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif tambah false negatif. Kalau F1 score rumusnya apa? Silakan nanti Anda lihat sendiri. Precision sama recall apa? Silakan nanti Anda lihat sendiri. Kenapa kalau kita menggunakan precision sama recall?
Ini gunanya jika data kita imbalance. Ya kan? Misalnya kita punya 2 kelas. Kelas yang satu hanya ada 10 data, kelas yang kedua ada 90 data. Apakah akurasi merepresentasikan model yang kita buat itu sudah bagus atau enggak? Belum tentu, karena memang data kita imbalance. Sehingga kita perlu mendefinisikan performance metric selain akurasi. Biasanya F1 score ini yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi apakah model kita performanya bagus atau enggak. Tapi biasanya juga digunakan precision sama recall. Oke, silakan nanti dilihat sendiri rumusnya. Ini saya simpan ya, validation akurasi, validation precision, validation recall itu dalam sebuah variabel. Tujuannya apa? Tujuannya karena kita punya yang namanya cross validation. Jadi kita melakukan training sama testing sebanyak 5 kali. Ya kan? Saya ingin tahu nanti rata-rata akurasinya berapa tiap cross validation. Nanti saya simpan di sebuah variabel validation akurasi untuk menyimpan data akurasi dari tiap cross validation. Tujuannya nanti biar saya tahu rata-rata akurasinya berapa, rata-rata presisinya berapa. Apakah naik turun ataukah stabil, ya kan? Saya simpan di sebuah variabel untuk memvalidasi bahwa model saya itu memang stabil. Nanti kita bisa lihat grafiknya. Ini CV saya gunakan untuk, ya ini kayaknya nggak kepake juga. Kemarin belum saya hapus kayaknya ini. Oke, loss sama akurasinya ini kita gunakan untuk menyimpan loss sama akurasi dari tiap epoch ya. Tiap epoch punya yang namanya loss sama akurasi kan ya. Harusnya tiap epoch semakin tinggi epochnya itu akurasinya semakin bagus harusnya. Loss function-nya juga semakin kecil. Ini val loss sama val akurasi ini biarin aja dulu. Nah, setelah itu ini mulai masuk ke CNN modelnya. Saya menggunakan looping di sini. Oke, jadi nggak usah bingung. Nanti silakan dilihat kembali recording video saya ini. Nanti saya share setelah ini. Ini saya definisikan ada yang namanya safedir. Ini saya gunakan untuk menyimpan nanti model saya yang sudah saya buat tadi. Itu mau saya simpan di mana. Jadi gini, kalau kita melakukan training ya, sebuah proses menggunakan neural network, kita akan mendapatkan yang namanya model. Model itu kalau kita gunakan untuk mengklasifikasikan data baru, kita nggak perlu melakukan training kembali. Kita cukup panggil model yang sudah kita bentuk sebelumnya, ya kan? Itu bisa kita reload lagi. Kalau tiap kali kita mau klasifikasi terus harus training dulu ya pasti lama kan ya. Kita bisa simpan nanti modelnya. Oke, ini fault variable 1 saya gunakan untuk itu ya counter. Sekarang saya berada di cross validation yang keberapa? Itu saya simpan di fault var. Terus ini for train index, val index in kf split np.zeros.len y, y. Nah, ini apa fungsinya? Nggak usah bingung. Ini kita mau looping dari KF ya. KF itu tadi cross validation kan ya. KF ini yang kita buat tadi sebelumnya ini. Ini kan kita mau looping ya, karena loopingnya itu 5 kali kan ya. Jadi saya mau looping dengan cara mendapatkan, oke, kita coba ke bawah. Ini saya punya 2 variabel, training data sama validation data. Jadi training data itu ya data trainingnya, validation data itu data testingnya. Sama dengan train data.ilog, train index itu dari sini, ya kan? Val index itu dari sini. Nah, apa sih maksudnya? Jadi train index sama val index ini kita dapatkan dari k-fault validation, ya kan? Jadi misalnya train index-nya yang saya ambil, misalnya data saya 100 ya, 1 sampai indeks 0 sampai indeks ke 20 ya, terus indeks ke 21 sampai ke 40, 41 sampai ke 41 sampai 41 sampai 60, 61 sampai 80 dan seterusnya. Jadi indeksnya ini saya dapatkan dari k-fault-nya. Ya, ini tujuannya agar kita bisa kayak ini tadi. Ya, ini menentukan indeksnya kan dari sini tadi. Ini ya kan. Ini indeks yang untuk validation-nya mulai dari 0 sampai 20 misalnya. Ini indeks untuk testingnya mulai dari 21 sampai 100 misalnya kayak gitu. Nah, caranya kita bisa langsung panggil pakai looping, kita panggil dari KF-nya. Ini gunanya untuk apa? Ya silakan nanti diikuti saja, ya kan. Kita nggak menghafal code ya, yang penting Anda tahu konsep dari code ini gunanya untuk apa, nggak apa-apa. Karena kita bukan fokus kita kan data science ya, bukan programmingnya. Oke. Terus kita panggil train data generator. Nah, train data generator ini kita panggil, ini sebenarnya sama kayak ini. Sama kayak training setnya. Nah, sama test setnya. Ini saya ubah namanya menjadi train data generator sama valid data generator. Penamaan variabel saja. Terus saya panggil train data gen. Ini juga sama dengan sebelumnya. Train data gen sama test data gen ya.
Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah saya menggunakan flow from data frame. Flow from data frame. Kalau ini flow from directory. Kenapa kok flow from data frame? Karena saya membaca datanya bukan dari directory, tapi dari data frame ini yang saya buat sebelumnya tadi. Ini kan ya. Nah, jadi saya bacanya dari sini. Jika ada sebuah data sunrise/sunrise262.jpg, itu labelnya sunrise. Saya bacanya dari sini. Nah, jadi kayak ada satu step tambahan ya. Bacanya nggak langsung nembak ke directory, tapi melewati data frame dulu. Kenapa kok harus melewati data frame dulu? Ya, itu menurut saya lebih mudah karena kita bisa mengatur dataset kita lebih rapi. Jadi datasetnya misalnya saya simpan di sebuah folder kayak gini ya. Cloudy, rain, shine, sunrise. Itu kalau kita menggunakan flow from data frame, pembacaan datanya lebih mudah kalau menurut saya. Oke, jadi kita menggunakan flow from data frame agar nanti dataset kita bisa kita order seperti ini. Jadi folder itu merepresentasikan sebuah kelas atau label, isinya ya data yang ada di label itu. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah tadi. Nah, ini kita lanjut. Nah, di dalamnya ini sama dengan yang ada di sini sebenarnya ya, yang ada di sini. Ini target size-nya berapa, batch size-nya berapa, kita bisa atur semua. Nah, ini ada beberapa tambahan mungkin ya. Ada Xcall sama YCall. Nah, YCall sama Xcall ini kita perlu yang namanya data yang ada di kolom X itu apa, yang ada di kolom Y atau label itu apa. Kan tadi file name sama label kan ya. Kita gunakan untuk baca bahwa data frame kita tadi itu punya file name sama label. Jadi yang file name ini kita masukkan ke data X-nya, label itu masuk ke data Y-nya. Selanjutnya, target size-nya sama ya, 64. Batch size-nya ini saya atur 8. Kalau mau diatur lebih banyak juga nggak apa-apa. Misalnya 32 atau 64 juga nggak apa-apa, nanti silakan coba-coba sendiri. Kelas modenya saya gunakan kategorikal. Kenapa kategorikal? Karena data kita merupakan data kategorikal, bukan binary. Jadi ingat kalau kita datanya itu lebih dari 2 label, kita menggunakan kategorikal. Nah, kalau di sini di codingan yang cat and dog kita kemarin kita menggunakan datanya binary karena cuma 2 datanya. Nah, kalau ini kita menggunakan kelas modenya kategorikal. Shuffle-nya true. Ya, ternyata setelah di shuffle lagi. Ya kan nggak apa-apa, biarin aja. Terus yang untuk data testingnya ini shuffle-nya false ya. Harusnya true semua nggak apa-apa sih, atau false semua juga nggak apa-apa, nggak masalah karena memang di awal sudah kita acak ya. Oke, masuk ke sini, ini sudah masuk ke mendesain arsitektur CNN-nya. Seperti biasa, saya bikin model sama dengan sekuensial, saya tambahkan 2 kali konvolusi sama 2 kali max pooling. Jadi ini konvolusi sama max pooling yang pertama, ini konvolusi sama max pooling yang kedua. Setelah itu saya flattenkan data hasil max poolingnya, terus saya tambahkan hidden layer sebanyak 128 unit, activation-nya relu, output layernya saya bikin 4 unit. Kenapa kok 4 unit? Karena kelas labelnya 4. Kalau ini saya setting 3 atau 2 atau 5, nanti error pasti. Karena memang output layer kita pasti ada 4 unit. Kalau kita menggunakan softmax. Softmax itu output layernya menyesuaikan dengan jumlah label kelasnya. Nah, kalau label kelasnya ada 4 ya, otomatis kita harus setting 4 unit. Oke, model.summary ini untuk ngeprint summary-nya saja. Terus kita compile ya seperti biasa. Ini kurang lebih sama kayak yang kita buat di cat and dog kemarin. Nah, optimizer-nya menggunakan Adam, loss-nya menggunakan categorical cross entropy. Nah, ini categorical cross entropy, bukan binary cross entropy. Ini juga ada perbedaan. Yang kemarin kita menggunakan binary cross entropy karena datanya cuma 2 label. Kalau kita datanya 3 label atau 4 label atau lebih, kita menggunakan categorical cross entropy. Metriknya tetap akurasi. Nah, ini ada codingan tambahan, ini nggak perlu dihafalkan juga. Ini checkpoint itu kita gunakan untuk itu ya, untuk menyimpan model yang terbaik dari tiap epoch. Nanti kita lihat di bawah, nanti kelihatan. Jadi model checkpoint ini kita untuk menyimpan data label data model yang terbaik akurasinya. Oke, ini juga sama callback list untuk menyimpan ya. Ini model summary, kok 2 kali nih model summary-nya. Harusnya sekali cukup. Terus his model.fit train data generator, epochnya saya bikin 50. Terus callback list-nya saya panggil dari sini.
Untuk menyimpan data yang terbaik tadi, validation datanya saya gunakan valid data generator. Jadi ini untuk data trainingnya, ini data testingnya. Ini data training ya, ini data testing. Oke. Nah, setelah itu sudah. Oke. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nah, ini untuk nyimpen ya. Load wake ini untuk manggil model kita sebelumnya tadi. Ya kan? Nah, model yang terbaik itu nanti disimpan dengan format .h5, ekstensinya .h5. Itu ya. Nah, ini str-nya, stringnya, variabelnya, volt yang keberapa, itu untuk penamaan saja, penamaan file dari modelnya. Terus result ini untuk menghitung akurasinya, ya. Ini nggak perlu diketik juga apa-apa yang dua ini, tapi nggak apa-apa. Silakan Anda ikuti saja codingan saya. Nanti kalau memang masih ada yang bingung, kita nanti diskusikan bersama. Ya mungkin kalau sekali baca gini nggak langsung paham gitu kan ya. Oke, ada YPredict juga. YPredict ini untuk mendapatkan, ya YPredict ini ya setelah kita melakukan proses training ya, terus model yang sudah terbentuk tadi kita gunakan untuk memprediksi data yang ada di valid data generator. Jadi YPredict ini merupakan label hasil klasifikasi dari model yang sudah terbentuk. Dia akan memprediksi modelnya, memprediksi dari valid data generator. Nah, YPredict ini untuk menyimpan data hasil prediksi atau hasil klasifikasi dari data trainingnya. Sedangkan Y ini digunakan untuk mengambil data dari valid data generator, jawabannya. Ini yang benar, ini yang diklasifikasikan, ini yang benar. Ya kan? Karena dia mengambil dari valid data generator.labels. Oke. Nah, kenapa saya menggunakan y_predict.labels sama dengan np rgmax y_predict sama aksi sama dengan 1. Karena gini, nanti output dari softmax itu bukan nilai 0101. Mungkin misalnya saya umpamakan seperti ini ya. Sebentar ada, mungkin saya buka aja dulu di. Nah, coba visualisasikan biar tidak membingungkan. Jadi kalau misal tadi kita punya 4 label ya, ada rain, ada cloudy, ada rain, terus ada shine, sama ada sunrise ya. Kalau nggak salah gitu tadi, sebentar saya coba lihat. Shine sama sunrise ya. Oke. Output dari softmax bukan nilai 1, ini 0, ini 0, ini 0. Nggak kayak gini outputnya. Bisa juga kayak gini. Ini hasilnya 0,6, ini 0,1, ini 0,2, ini 0,1. Ya kan? Jawabannya apa kalau gini? Oh, berarti model saya itu adalah 60% cloudy. Yang kita ambil itu cloudy. Jadi 0,6 diambil. Misalnya hasil klasifikasi dari model yang sudah kita training, outputnya kayak gini. Nilainya 0 sampai 1, kalau kita jumlahkan semua nilainya 1. Nah, ini kenapa saya menggunakan argmax ya? Karena saya akan mengambil data yang paling tinggi dari tiap label itu. Ya kan? Jadi saya mengambil data yang paling tinggi. Karena output multi label adalah 0 sampai 1 dari tiap kelas, maka diambil yang terbesar. Oke, jadi yang terbesar saya setting sebagai 1 kayak gitu. Saya ambil dan labelnya itu ya yang saya ambil. Misalnya kayak gini ya tadi ya. Mana tadi? Ini yang saya ambil ya, cloudy-nya ini saya ambil. Jadi Y-nya nilainya cloudy. Jadi Y predict label ini sama dengan cloudy untuk data, misalnya data row yang pertama. Nah, kayak gini. Nah, jadi Y predict label ini yang setelah saya ambil dengan cara mengambil nilai yang paling maksimal. Oke, setelah itu saya punya akurasi, presisi, recall, sama F1 score. Anda bisa lihat di sini, tinggal dipanggil saja. Kita mau membandingkan Y predict label sama Y. Y predict label itu merupakan data yang kita dapatkan dari model training kita. Jadi yang diprediksi oleh model kita bandingkan dengan jawabannya, ya kan? Ini kenapa pakai weighted ya? Karena ini untuk mengatasi jika data kita imbalance ya. Jadi misalnya ya data kita tadi, misalnya ini saya coba misalkan lagi, misalnya data kita yang
Cloudy itu ada, misalnya data kita 100 misalnya. Misalnya data kita 100 ya. Misalnya data kita 100. Terus Cloudy itu ada 50 datanya. Ini nilainya 20, 20 sama 10. Datanya imbalance ini. Ya kan? Nah, ini nanti precision sama recall ya, precision recall sama advanced score, dia akan menghitung dari tiap label. Jadi label Cloudy ini dihitung precisionnya berapa. Rain berapa, shine berapa, sunrise berapa. Dan itu dikali dengan bobotnya nanti. Misalnya Cloudy 50, presisinya misalnya ketemu 70% ya. Nah, 70%. Ya ini kita kalikan 0,5. Ya kan? Karena ini datanya 50%. Kalau ini nanti precisionnya misalnya ketemu 50% ya. Ya ini kita kalikan dengan 0,2. Begitu juga seterusnya. Terus kita tambahkan semua, muncul precision yang secara global. Kenapa yang akurasi enggak? Ya, karena akurasi memang tidak per label ngitungnya. Jadi semua label kita hitung. Oke ya, itu nanti silakan dibuka kembali rumus precision, recall sama advanced score. Harusnya sudah Anda dapatkan di mata kuliah data mining harusnya. Nah, ini saya dapatkan akurasi, presisi, recall sama advanced score untuk cross validation ke X ya. Nah, ini saya dapatkan cross validation ke berapa, akurasinya berapa, presisinya berapa, recall-nya berapa, advanced score-nya berapa. Terus saya tambahkan di sini. Setelah saya print, saya masukkan ke array untuk biar datanya nggak hilang ya. Tiap cross validation saya akan simpan, saya akan append di validation akurasi, precision, recall sama advanced score. Oke, setelah itu begitu juga loss sama akurasinya dari tiap epoch, sama validation loss sama validation akurasinya. Oke, nanti ini diikuti saja. Oke, setelah itu clear session, tiap cross validation itu kita clear session biar nanti nggak memberatkan memori. Terus saya tambahkan plus sama dengan 1. Oke, setelah itu prosesnya sangat lama sekali ini kemarin karena kita menggunakan cross validation ya. Lama sekali, tapi saya dapatkan akurasinya. Oke, ini saya skip aja, ini prosesnya lama tadi ya. Anggap saja ini sudah saya jalankan. Nah, ini langkah selanjutnya saya coba print. Saya coba gambarkan grafiknya. Nah, kita sudah menyimpan tadi. Akurasi, presisi, recall dari tiap cross validation kita sudah simpan. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya matplotlib ya untuk menampilkan sebuah grafik presisi, recall, advanced score sama akurasinya. Ya, silakan diikuti sendiri nanti. Ini matplotlib ya. Jadi salah satu fitur yang sering digunakan di Python itu menggambarkan ini grafik biar nanti hitungan kita biar bisa tervisualisasi dengan baik. Nah, kita bisa lihat di sini. Nanti diikuti saja ininya codingannya. Nah, ini untuk menampilkan akurasinya. Ternyata kalau kita lihat di sini, akurasinya cukup stabil. Dari tiap cross validation, mulai dari cross validation 1, 2, 3, 4, 5, akurasinya di atas 90% semua. Jadi bisa saya katakan bahwa model saya itu performanya cukup bagus dan bisa robust dari berbagai macam data. Nanti kalau ada data baru, saya yakin karena saya sudah melakukan cross validation sebanyak 5 kali, akurasinya itu ya stabil. Nggak ada yang tiba-tiba turun ke 60% terus naik lagi ke 90%. Kalau seperti itu berarti data kita masih belum stabil. Itu juga untuk precisionnya itu juga stabil ya. Kurang lebih sama dengan akurasinya ini. Ya kan, kurang lebih sama. Nah, sedangkan untuk ini, untuk loss sama akurasinya, kan ada tiap epoch itu punya loss sama akurasi kan ya. Untuk yang cross validation yang pertama ya kita bisa lihat di sini. Memang loss-nya naik turun di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Asalkan akurasinya semakin bagus. Loss fungsinya ini ada yang training set sama test set. Kalau untuk data training itu dia semakin lama memang semakin mengecil. Sedangkan untuk yang test setnya memang tidak seimbang dia, tidak semakin mengecil. Kenapa? Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Model CNN itu belajar dari data training, dia nggak belajar dari data testing. Sehingga memang yang semakin kecil itu loss function dari trainingnya, bukan testingnya. Testingnya malah semakin besar ini. Tapi nggak apa-apa, asalkan akurasinya tetap dia stable. Paling nggak dia nggak naik turun pun nggak apa-apa, cuman turunnya nggak curam gitu ya. Ini yang untuk akurasinya.
data trainingnya juga stabil ya. Sedangkan untuk data testingnya dia juga lumayan lah. Semakin lama semakin bagus. Kalau kita lihat dari epoch yang pertama sampai ke epoch 50 dia semakin bagus di atas ini. Untuk yang cross validation yang kedua sama ya, dia naik turun untuk loss function-nya. Asalkan yang akurasinya ini dia tidak naik turun nggak apa-apa. Karena memang dia belajarnya dari data training. Untuk meminimalisir loss function, ya kan itu berdasarkan binary menggunakan cross entropy, dan itu datanya diambil dari data training. Kalau data testingnya naik turun juga nggak masalah. Nah, kita bisa lihat di sini, ya kan. Nah, ini cukup stable untuk akurasinya. Oke, jadi sampai situ. Ya, ini memang ini untuk codingannya. Silakan nanti Anda implementasikan sendiri. Codingannya nggak saya share, tapi videonya akan saya share. Silakan nanti dipahami tiap kali penjelasan saya ya di videonya nanti. Silakan nanti dipahami dan dicoba. Tugasnya, ini ada tugas. Tugasnya gampang sekali. Anda coba cari ya, Anda coba cari dataset lain selain Weather, terus Anda implementasikan menggunakan coding yang sudah saya jelaskan ini. Silakan nanti Anda cari datasetnya bisa dari Kaggle, ya kan? Tahu Kaggle ya? Kaggle itu dataset untuk itu, dataset image yang free ya, public ya. Nah, ini bisa nanti Anda cari datanya untuk image-nya ya. Misalnya saya pengen data untuk apa ya? Kemarin kalau di DIP itu kemarin ada yang dapat COVID-19 ya, COVID-19 dataset X-ray. Nah, jadi gambar X-ray untuk mendeteksi paru-paru dari seorang yang kena COVID ya. Ini silakan dicari, modelnya banyak sekali ya. Tapi tiap individu tidak boleh sama datasetnya. Ini tugasnya individu. Nah, ini Anda bisa lihat di sini nanti di download datanya. Nah, ini ada yang COVID yang normal, ada image-nya ya kan, ini tinggal download aja, tinggal ganti aja sebenarnya. Yang normal juga sama ya. Nah, itu untuk yang image. Tapi saya tidak membatasi kalau Anda menggunakan neural network yang bukan yang CNN, tapi NN saja. Datanya bukan image kan ya, datanya berupa raw sama ya raw data. Kayak kemarin data untuk menentukan apakah nasabahnya itu diterima atau enggak. Kalau datanya bukan image juga enggak apa-apa. Yang penting Anda terapkan yang namanya cross validation. Nah, gitu ya. Jadi datanya enggak harus image. Kita kan bukan mata kuliah digital image processing, tapi kita mata kuliah deep learning dan datanya itu berbagai macam. Boleh teks ya, boleh image ataupun data yang lain. Silakan kalau memang Anda punya data yang lain yang bukan image juga enggak apa-apa. Yang penting saya tekankan untuk menerapkan cross validation. Ya kan? Jadi cross validation-nya silakan nanti diterapkan. Kalau pakai neural network juga bisa harusnya. Anda tinggal modifikasi sedikit di codingan saya ini. Jadi nggak perlu menambahkan convolution sama max pooling, tinggal neural network-nya saja. Sama pembacaan datanya mungkin Anda juga harus modifikasi sedikit, nggak banyak tapi sedikit aja. Ya, karena memang di awal saya sudah terapkan datanya itu menggunakan data frame, bukan langsung tembak ke directory kan ya. Jadi memudahkan Anda harusnya untuk mencoba dataset yang lain. Oke, saya coba stop share dulu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ya, jadi penjelasan saya yang panjang tadi nanti saya akan share ya di videonya di YouTube. Silakan Anda pelajari selama 1 minggu. Minggu depan saya ingin tahu kira-kira Anda sudah mencoba untuk dataset apa. Silakan Anda tuliskan di Telegram datasetnya biar terdokumentasi dengan baik dan agar tiap individu punya dataset yang berbeda-beda. Misalnya Juan pakai dataset yang TA juga nggak apa-apa. Pakai apa? Untuk data aksara Jawa nggak apa-apa. Kalau mungkin Anastasia pakai datanya yang TA yang bukan image juga nggak apa-apa. Pakai neural network juga nggak apa-apa. Biar nanti juga sekalian kan yang ngerjakan TA, yang ngerjakan tugas kuliah. Atau mungkin teman-teman yang lain juga punya data sendiri yang kaitannya sama tugas akhir juga apa-apa. Datanya image boleh, datanya teks juga boleh. Silakan nanti dipilih sendiri. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Kalau dataset random, maksudnya dataset random gimana? Kayak punya saya, misalnya kan saya kan butuh nilai-nilai mahasiswa kayak gitu kan Pak. Nah tapi kan harusnya kan data aslinya ngambilnya dari Ubaya, cuma kan saya belum ada aksesnya ke situ Pak gitu.
nggak apa-apa asalkan Jadi gini. Kan kita punya label sama punya data kan ya. Labelnya bener nggak? Misalnya kamu contohnya ya, mahasiswa ini itu topik tugas akhirnya harusnya dibimbing oleh Pak Vincent misalnya kayak gitu. Nah, itu harus merepresentasikan data yang benar-benar seperti itu. Misalnya ya, kalau misalnya nilai mata kuliah IIR ya, IIR-nya bagus, terus mata kuliah big data-nya bagus, berarti dia Pak Vincent. Polanya kan pasti gitu. Jadi randomnya nggak benar-benar random, tapi seenggaknya label yang direpresentasikan itu sesuai dengan data X-nya. Pak maksud saya, Anastasia? Ya, misalnya kayak gini, kalau paham, Pak. kucing itu pasti punya cakar ya, terus suaranya meong itu kan pasti data kucing kayak gitu. Kan nggak mungkin suaranya guguk ya kucing. Itu randomnya kan bukan random yang salah gitu, tapi bikin random yang benar. Nggak apa-apa, boleh. Ya silakan. Baik, Pak. Yang lain mungkin? Kalau pakai neural network saja boleh ya, nggak harus CNN. CNN memang dikhususkan untuk image processing. Kalau yang neural network saja boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau CNN juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak mau ribet, silakan diikuti codingan saya, tinggal ganti datasetnya, ya kan? Tinggal diorder sendiri, udah selesai tugasnya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, biar nggak terlalu lama, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Setelah ini akan saya langsung share ya untuk videonya, bisa dimulai kerjakan mulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, saya end meeting ya.